Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Tutor dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zahra Korinisa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 3A mata kuliah pembelajaran mikro tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya akan memaparkan RPP saya dalam beberapa bagian. Yang pertama, RPP ini disusun untuk mata pelajaran IPA kelas 5 SD dan materinya adalah siklus air. Untuk alokasi waktunya adalah 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Materi ini dipilih karena siklus air merupakan salah satu peristiwa alam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak sehingga diharapkan dapat dipahami oleh peserta. Dan selanjutnya, poin ketiga adalah materi pembelajaran. Materi yang dipelajari adalah siklus air. Siklus air adalah proses peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Tahapan siklus air terdiri dari 1. Evaporasi, yaitu penguapan air karena sinar matahari. Yang kedua adalah kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik yang membentuk awan. Yang ketiga adalah presipitasi, yaitu turunnya hujan ke permukaan bumi. Dan yang keempat adalah infiltrasi, yaitu proses air meresap ke dalam tanah. Proses ini berlangsung berulang sehingga persediaan air di bumi tetap terjaga. Poin yang selanjutnya adalah metode dan media pembelajaran. Metode yang akan digunakan adalah yang pertama ceramah interaktif, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi kelompok, dan yang keempat penugasan. Media pembelajaran yang digunakan berupa gambar atau poster siklus air, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga lembar kerja siswa. Pemilihan media visual bertujuan agar siswa lebih memahami proses terjadinya siklus air ini yang bersifat abstrak. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembelajaran. Langkah-langkah ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutupan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan salam dan mengecek hadiran siswa. Lalu mengaitkan materi dalam pengalaman sehari-hari melalui pertanyaan seperti dari mana asalnya hujan dan mengapa air di bumi tidak pernah habis. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun motivasi dan kesiapan belajar siswa. Lalu pada kegiatan inti, guru menjelaskan konsep siklus air dan menampilkan gambar atau video pembelajaran. Kedua, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tahap-tahap siklus air. Ketiga, setiap kelompok membuat gambar sederhana siklus air beserta keterangannya. Lalu keempat, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Selanjutnya, guru memberikan penguatan terhadap jawaban siswa dan meluruskan apabila terjadi kesalahan atau dalam pemahaman siswa. Lalu yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan ini, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Lalu, guru memberikan refleksi dengan menanyakan apa yang dipahami siswa tentang siklus air. Lalu, guru memberikan tugas sederhana terkait manfaat hujan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, pembelajaran ditutup dengan salam. Lalu, tahapan yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian dilakukan dalam 3 aspek. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap meliputi keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab siswa selama pembelajaran. Dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Dilakukan melalui pertanyaan atau tes sederhana mengenai pengertian dan tahapan siklus air. Lalu penilaian keterampilan. Dilakukan melalui penilaian hasil gambar atau diagram siklus air yang dibuat siswa. Demikian presentasi RPP IPA kelas 5 SD dengan materi siklus air yang telah saya susun. Melalui pembelajaran ini, harapan peserta didik dapat memahami proses terjadinya hujan dan pentingnya air bagi kehidupan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Tutor dan teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.